Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda. Pagi ini saya akan baca dari buku Titus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang berkata sebagai berikut. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan menunjukkan kelemah lembutan terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, diperbudak oleh berbagai bagian nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, saling membenci dan saling membunuh. Puji Tuhan, pagi ini kita menemukan nasihat Rasul Paulus kepada Titus, di mana Paulus memberi nasihat agar orang-orang percaya atau jemaat Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus memperhatikan beberapa hal penting ini. Dikatakan tadi, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan menunjukkan kelemah lembutan terhadap semua orang. Ayat ini mengajar kepada kita sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Kita diharapkan untuk tidak menyebar kebohongan atau merusak nama orang lain hanya karena ada yang tidak nyaman dalam hati kita terhadap orang itu. Kita tidak terpanggil untuk merusak, kita tidak dipanggil untuk membohongi dan mendustai, tapi kita dipanggil untuk hidup rukun bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dikatakan yang kedua, tidak bertengkar. Di sini mengingatkan supaya kita berusaha menghindarkan diri dari konflik yang tidak perlu terjadi dalam hidup ini. Hidup berdamai. Tidak perlu semua harus diselesaikan dengan keributan, pertikaian. Tapi kita harus belajar untuk hidup di dalam damai. Selalu ramah, memiliki sikap hidup yang penuh kasih dan keramahan terhadap semua orang. Ini penting nasihat dari Rasul Paulus kepada Titus agar jemaat Tuhan yang ada pada saat itu diingatkan supaya mereka hidup dalam keramahan terhadap semua orang. Bahkan selanjutnya dikatakan menunjukkan kelemah lembutan, bersikap rendah hati, tidak kasar dalam berinteraksi dengan sesama. Ini penting karena banyak orang percaya keberadaannya justru memancing masalah. Keberadaannya seringkali merusak hubungan persahabatan yang terjadi. Nah, ini hal yang diingatkan karena ayat yang ketiga mengingatkan jemaat bahwa dulu mereka hidup dalam dosa karena tidak mengenal Tuhan, hidup dalam kebodohan dan ketidaktaatan, hidup tanpa mengenal Tuhan dan kebenaran. Mereka tersesat mengikuti jalan yang salah, jauh dari kehendak Tuhan, diperbudak oleh nafsu, keinginan, hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga semua yang dia kejar adalah nafsunya saja. Penuh dengan kejahatan, dengki, kebencian, hidup dalam keadaan bermusuhan. Ini hal yang kita sudah lewati dahulu waktu kita belum bertobat. Dan sekarang setelah kita bertobat, maka kita tidak boleh lagi ada di zona itu. Kita tidak boleh ada lagi dalam situasi
yang sama seperti waktu kita tidak bertobat, yaitu memfitnah, bertengkar, dan tidak ramah, serta menimbulkan kesan yang buruk dari hidup ini. Sebab itu pagi ini kita bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kepada kita melalui ajaran Rasul Paulus kepada jemaat, diingatkan supaya mereka hidup di dalam kasih, dalam kelemah lembutan, sebagai orang yang sudah diubah Tuhan. Jangan lagi kembali kepada cara hidup yang lama, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi pegangan kita untuk selalu kita ingat, kita perhatikan bahwa kita tidak seperti yang dahulu lagi. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena melalui kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak perlu hidup seperti yang dahulu, yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup dalam pertikaian, yang hidup dalam pemberontakan, yang hidup dalam permusuhan. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon kiranya Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, anak-anak-Mu yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan di dalam rumah tangga atau pengabdian mereka kepada institusi negara. Kami mohon Tuhan, Engkau pelihara mereka, mengingatkan mereka supaya kami selalu menyadari kami tidak boleh hidup seperti yang dahulu lagi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.